Sesuai judul, video ini adalah video vlog spesial yang direkam menggunakan HP murah seharga 300.000 aja, yaitu HP Sony Xperia X Performance Docomo. Docomo itu adalah HP dari Jepang atau biasa juga disebut sebagai HP limbah Jepang. Ya, nama yang sangat sadis, tapi begitulah HP ini dikenal. Dan sedikit info tentang HP ini, sebenarnya HP ini udah saya punya dari lama, yaitu sekitar bulan September 2020 lalu. Dan harga dulunya itu masih 600.000, yang tentunya 600.000 itu adalah harga untuk unit yang kondisi fisik dan performanya masih baik. Beda dengan sekarang ini yang minusnya udah banyak banget, baik itu minus secara fisik ataupun minus secara performa. Oke, jadi minus dari HP saya ini udah banyak banget, yaitu bodi belakangnya udah keangkat, kemudian ada banyak lecet juga, dan speaker dari HP saya ini udah minus ember. Kemudian untuk kameranya itu udah nggak sebening dan sestabil dulu lagi. Tapi sampai video ini dibuat, HP ini masih saya jadikan sebagai kamera utama di channel Lepotech ini. Dan perjalanan dari HP ini juga udah banyak banget karena dia udah temani saya selama hampir 3 tahun. Dengan perjalanan terjauhnya kemarin adalah ke Padang bulan Desember 2020 lalu. Dan sekitar 79% video yang ada di channel ini direkam menggunakan HP Sony Xperia X Performance Docomo ini. Dan masih ada dua lagi minus yang belum saya sebutkan dari HP ini, yaitu dia nggak ada email numbernya, yang otomatis dia nggak bisa baca kartu dan jaringan dari HP ini cuman WiFi only. Kemudian HP ini juga udah nggak bisa menggunakan layanan Google lagi, jadi HP ini udah nggak bisa untuk dipasangkan dengan akun Google, yang itu artinya kita udah nggak bisa buka Play Store dan install aplikasi di sana. Jadi anggap aja Sony Xperia X Performance Docomo ini bukan lagi HP, melainkan kamera yang berbentuk HP. Dan penyakit ini bisa terjadi ketika kalian reset pengaturan pabrik HP-nya. Jadi buat pengguna HP Docomo, jangan lakukan reset pengaturan pabrik ke HP-nya. Takutnya nanti malah timbul masalah yang serupa dengan saya. Dan tadi saya ada bilang kalau HP ini udah minus di sisi performanya. Bahkan untuk main game Mobile Legends aja sekarang dia udah nggak bisa. Karena gamenya itu akan terasa berat banget, dan dengan semua minus yang udah saya sebutkan itu, jadinya wajar kalau HP ini saya sebut punya harga cuman 300.000 aja. Oke, sekarang kita akan masuk ke video vlognya, dan semua video yang kalian lihat dimulai dari sekarang ini adalah video yang direkam menggunakan HP Sony Xperia X Performance Docomo ini. Cuman untuk audionya di sini saya akan dubbing semua audionya menggunakan mic yang ada di depan saya ini. Oke, sekarang saya sedang berada di pemberhentian pertama, yaitu Bandara HAS Hananjudin Belitung, dan tujuan dari perjalanan saya kali ini adalah Jogja. Cuman karena suara dari mic HP ini kecil banget, jadi suara dari video-video ini akan saya dubbing semuanya. Ya, wajar sih saya dubbing, karena jika kita ingin menjadi vlogger yang beneran dengan modal yang minim, maka kita akan membutuhkan sebuah mix eksternal seperti mic clip-on ataupun sound recorder. Karena suara mic bawaan dari HP itu akan kecil banget, serta bocor, noise, dan lain sebagainya. Jadi untuk sekarang, suara audionya akan saya ganti dengan suara dubbing aja. Oh ya, jadi HP Sony Xperia X Performance ini memiliki fitur steady shot, yang itu bisa bikin video yang kita rekam akan menjadi minim getaran. Dan video yang saat ini sedang kalian lihat adalah video dari kamera belakangnya saat saya lagi berdiri diam. Dan ngomong-ngomong, di sini saya cuman bawa satu HP lain aja sebagai HP daily use-nya, yaitu HP Oppo F1s rekondisi. HP ini udah sering banget saya bahas di channel ini, dan link pembeliannya ada saya pasang di deskripsi. Tapi HP ini udah sangat tidak direkomendasikan untuk orang yang suka berpergian jauh. Karena OS dari HP ini tuh udah jadul banget, yaitu Android 5.1 atau Android Lollipop, sehingga beberapa aplikasi udah nggak bisa digunakan lagi di HP ini. Tapi per tanggal 16 Juni 2023 kemarin, HP ini masih bisa untuk menggunakan aplikasi Traveloka, Grab, dan Gojek. Yang kemungkinan besar 1 tahun ke depan HP ini udah nggak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Oke, sekarang saya udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, dan kondisi langit saat ini lagi hujan. Tapi jangan khawatir dengan basah, karena saat hujan kita akan dipinjamkan payung dari pihak bandara. Dan sambil jalan, di sini saya mau nunjukin kualitas video dari kamera depannya kalau kita lagi jalan. Di sini saya nggak ada pakai alat bantu stabilizer HP seperti gimbal dan sejenisnya, melainkan saya hanya modalan tangan aja. Jadi kalau video yang kalian lihat ini terlihat stabil, berarti HP Sony Xperia X Performance memang masih cukup stabil di rekaman video kamera depannya.
Dan saat saya melakukan rekaman video ini, saya lagi ada bawa banyak beban di tangan kiri, dan harusnya itu bisa berpengaruh dengan kestabilan videonya. Oke, sekarang saya lagi istirahat bentar di ruang tunggu bandara sambil check-in jadwal kereta menuju Jogja, dan waktu sekarang ini adalah 9.35 pagi. Sedangkan untuk barang-barang yang saya bawa kali ini enggak banyak. Di sini saya cuman bawa 3 tas aja tanpa koper. Dan isi dari tas yang pertama ini adalah baju dan PGA card. Dan berikut ini adalah kualitas video dari kamera depannya saat kita berada dalam ruangan yang kondisi pencahayaannya cukup baik. Jadi kali ini pencahayaan dari depan saya ini cukup baik karena lampu langsung menyorot dari atas. Sedangkan di belakang saya ini kondisinya cukup gelap karena kondisi langit di luar memang lagi mendung. Oke, jadi saya udah dapetin jadwal kereta ke Jogja dari stasiun Pasar Senen dan berangkatnya nanti adalah jam 12.25. Jadi masih ada waktu untuk jalan-jalan dulu di area bandara. Dan sekarang ini saya sedang menuju jalur Skytrain karena katanya kita bisa pergi ke stasiun Pasar Senen lebih murah kalau lewat jalur sini. Jadi ya kita coba aja, kalau nyasar dan telat pun nanti bakalan ketinggalan kereta. Oke, ternyata emang nggak terkejar waktunya kalau saya terus ikutin jalur Skytrain. Karena sampai di stasiun bandara aja itu waktunya udah menunjukkan pukul 10.30. Sedangkan untuk kereta ke Gambir itu baru sampainya jam 12.14. Jadi otomatis kita nggak akan terkejar dengan kereta ke Jogja kalau keretanya berangkat jam 12:30. Jadi langsung aja saya keluar dari stasiun bandara dan putuskan untuk memesan GrabCar aja. Dan pesannya menggunakan HP Oppo F1s ini. Jadi dia masih bisa untuk memesan Grab per tanggal 16 Juni 2023. Sedangkan untuk kedepannya mungkin udah nggak bisa lagi. Dan ini dia kualitas dari kamera belakangnya kalau kita melakukan rekaman video saat berada di dalam mobil. Sedangkan untuk kamera depannya adalah seperti ini. Jadi kalau tujuan kalian adalah Pasar Senen juga, mending langsung pesan GrabCar atau GoCar aja dari terminal kedatangan. Biar nggak pusing lagi jalan kemana-mana dan biayanya juga hampir sama dengan kita menggunakan fasilitas kereta bandara. Oke, di sini saya sampai ke stasiun Pasar Senennya tepat waktu dan ini dia kereta yang mau saya naikin. Nama keretanya adalah Bangunkarta. Dan langsung aja kita cek gimana sih kondisi di dalam kereta ini. Jadi untuk kereta Bangunkarta ini bisa dibilang sangat nyaman walaupun kita cuman pesan tiket yang kelas ekonomi. Dan untuk fasilitasnya juga bisa dibilang cukup lengkap dan toilet juga ada di setiap gerbongnya. Dan kalau kita ingin beli makanan kita bisa beli langsung ke resto. Atau kalau mager kita bisa pesan menggunakan aplikasi KAI. Dan jika kalian tidak menggunakan aplikasi KAI, kalian bisa pesan dengan petugas kereta terdekat. Dan kalau kalian ingin berpergian jauh, jangan khawatir susah ngecharge karena di kelas ekonomi pun kita ada dikasih fasilitas colokan listrik sebanyak 2 buah. Dan kualitas dari colokannya ini masih lebih baik dan lebih cepat daripada colokan listrik yang disediakan di ruang tunggu bandara. Jadi untuk PT KAI sukses terus ya. Dan seperti inilah kondisi di dalam keretanya. Sangat nyaman walaupun untuk tiket kelas ekonomi. Dan berikut ini adalah kualitas video kamera belakangnya saat ditempelkan ke jendela kereta. Untuk kualitasnya kurang baik karena kondisi cuaca di luar juga kurang bersahabat. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam, tinggal 4 stasiun lagi saya udah sampai di kota Jogja. Dan kalau kalian adalah orang yang sedang ngirit, sebaiknya sediakan bekal dari rumah. Kalau saya pribadi sebenarnya ada bawa bekal dari rumah, tapi kondisinya kurang recommended untuk saat ini. Karena bekal yang saya bawa bukan makanan berat dan rasanya pedas-pedas seperti ini. Bekal yang saya bawa adalah keripik singkong dan basreng bikinan rumah. Dan kalau kalian pengen pesan, mungkin nanti akan saya bikinin link pembelian Shopee-nya. Dan begitu udah di stasiun terakhir sebelum Jogja, kereta udah mulai sepi. Ternyata tidak banyak orang yang menuju Jogja atau stasiun setelahnya di gerbong yang saya tempatin. Oke, untuk sekarang itu aja spot yang bisa saya sorot karena nyampainya udah kemalaman dan langsung diserbu dengan kerjaan-kerjaan yang perlu diselesaikan. Jadi inti dari video ini adalah tes kamera Sony Xperia X Performance jika digunakan sebagai HP vlogging. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Arif Abdurrahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.